Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih pada bagian kedua dari surah Al-Mulk yang berkenaan dengan bahasan tentang surga dan neraka setelah 4 ayat yang pertama menjelaskan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi hanya sekedar pengantar awal bahwa urutan yang dipakai di dalam surah Al-Mulk ini menggambarkan cara kita untuk menasehati diri kita dalam konteks pendidikan. Salah satu cara kita ini memperingati orang adalah yang pertama, masukkan ke dalam kesadaran orang tersebut kesadaran akan kekuasaan Allah SWT. Karena orang itu kalau sadar akan kekuasaannya Allah SWT, insya Allah mudah bagi dia untuk bertaat kepada Allah SWT. Gini, guru itu ditaati oleh murid banyak masalahnya. Misalnya karena gurunya sangat baik, karena gurunya sangat powerful, karena gurunya begitu salah sedikit langsung dipukul orangnya, dan seterusnya. Ada banyak alasan orang itu mentaati guru. Salah satu alasan itu adalah karena misalnya gurunya sangat powerful. Saya kalau berani melawan guru saya, tidak lulus saya. Saya kalau melawan guru saya misalnya, waduh, modar hidup saya, dan seterusnya dan seterusnya. Lah, kesadaran bahwa ada orang yang lebih powerful dari kita itu memang secara psikologis akan membuat orang lebih mudah untuk tunduk. Itulah kenapa Pak Lurah tunduk sama Pak Wali Kota, Pak Gubernur tunduk sama Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri tunduk sama Pak Mulyono misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita pikirkan ini lagi rame sekarang ini. Jadi kalau kita pikirkan ini, jadi kesadaran bahwa ada orang yang lebih powerful dari kita itu penting disadarkan. Karena yang membuat orang itu kemudian melakukan perbuatan melampaui batas adalah karena merasa tidak ada orang yang lebih powerful dari saya. Alah, saya itu kalaupun mau berbuat nakal, melakukan perbuatan yang melanggar aturan, guru saya biasa-biasa aja kok. Dia tidak pernah marahin saya kok. Nilai saya oke-oke saja kok. Karena itu dia dalam bahasa Al-Quran namanya istaghna. Ya, kapan orang itu melakukan tindakan melampaui batas, ar-ra'ahus taghna. Orang itu akan bersifat tagha, ar-ra'ahus taghna. Lah, kenapa surat Al-Mulk diawali dengan kekuasaan Allah? Karena harapannya dengan menyadari betapa powerfulnya Allah yang menciptakan langit, nyiptain bumi, nyiptain kehidupan ini dengan semua peliknya dan kesusahannya itu, kehebatannya itu, jiwa kita menjadi lebih mengecil, tadarru, tawaddu kita di hadapan Allah SWT. Yang kedua, setelah membicarakan tentang kekuasaan Allah, bicara tentang surga dan neraka. Kenapa? Karena ada orang meskipun sudah dibilangi bahwa ada yang lebih powerful dari dia tetap aja berbuat kejelekan. Maka cara yang berikutnya adalah kasih tahu dia hukumannya. Kamu kalau begini, tindakannya begini. Kalau kamu melakukan ini yang kamu akan dapatkan. Ini berarti menunjukkan apa? Ada orang-orang tertentu tidak cukup disadarkan bahwa Allah itu powerful, tapi harus ditambahi dengan kesadaran tentang hukuman dan balasan di hari kiamat. Atau kalau dimudahkan ya, nomor 1 itu namanya ma'rifatullah, nomor 2 namanya kesadaran tentang al-jaza yaumal qiyamah.
Memang dua itulah alasan kita ini berbuat baik. Monggo jenengan pikirkan. Orang itu hanya akan melakukan tindakan kebaikan atau tindakan keburukan ya karena dua hal ini. Nomor satu, karena dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang itu ma'rifah kepada Allah, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia mudah untuk mentaati Allah. Semakin orang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mudah dia berbuat maksiat. Nomor satu. Nomor dua, semakin orang sadar akan balasan di hari kiamat, orang itu akan mudah berbuat ketaatan. Semakin orang tidak menyadari akan resiko di hari kiamat, semakin dia meninggalkan ketaatan kepada Allah SWT. Makanya di surah Al-Mulk itu yang diawali dengan kekuasaan Allah, setelah itu surga dan neraka. Lah ngoten maksudnya. Yang ketiga, nanti ada orang sudah ma'rifatullah boten, makanya dia berbuat maksiat. Tidak peduli dengan jaza yaumal kiamah, dikasih balasan dari kiamat juga tidak peduli dia. Yang ketiga, hukuman yang bisa terjadi di dunia ini. Tidak usah nunggu nanti di akhirat, tidak usah nunggu balasan di hari kiamat, hari ini. Nah, karena apa? Karena orang itu lebih takut terhadap hukuman yang Allah berikan saat ini, karena yang di akhirat masih lama. Makanya dia enjoy saja, suwe kok, aman kok, dan seterusnya. Jangankan monggo direnungkan betapa banyak orang kalau siswa misalnya ya, kalau sedang ujian, kalau belum ujian tidak belajar dia. Pak JK sekarang lagi ramai mengkritik Pak Nadiem ya, yang menghilangkan ujian. Katanya Pak JK, wong Indonesia itu kapan kalau mau ujian, kalau belajar ya kalau mau ujian. Lah kalau sudah tidak dikasih ujian, lah kapan mereka belajar? Karena memang banyak, sebagian besar kita ini hanya mau belajar kapan? Kalau mau ujian. Kalau tidak ujian tidak belajar. Dan ini memang bukan isapan jempol, banyak di antara kita begitu. Sampai pada tingkatan universitas saja gitu ya, sampai terkenal kalimat SKS-nya, sistem kebut semalam ya, karena begitu mau ujian kita mau belajar. Lah, oke. Kemarin kita masih di neraka ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemarin menyatakan di ayat yang ke-8, takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Quran menjelaskan bahwa begitu sekelompok orang dimasukkan ke dalam neraka, bahkan kalimat yang dipakai itu dibuang. Ulqiya itu sebenarnya di throw away. Kalau kita buang sampah, bahasa Arabnya itu ulqiya. Kita masukin, bukan diletakkan, karena di dalamnya ada penghormatan. Bukan dimasukkan saja, tapi ulqiya, dilempar dia. Kalimat yang dipakai saja sudah menunjukkan bahwa ini tidak berharga, nggak ada gunanya, useless, disgusting. Karena itu kalimatnya, masya Allah, ulqiya kata Al-Quranul Karim. Ya memang menjijikkan. Semua orang yang ahli maksiat itu menjijikkan. Masih ingat Al-Quran ketika menggambarkan Bani Israel ya, yang tinggal di pinggir laut. Ya, Quran menggunakan kunu kirodatan khasiin ya. Ada sekelompok Yahudi zaman dahulu tinggal di dekat laut. Nama kotanya Aila ya. Adiknya Agia, keponakannya Avanza ya. Kotanya namanya Aila. Nah, mereka ini diwanti-wanti tidak boleh melakukan kegiatan aktivitas duniawi di hari Sabtu. Taat mereka, tapi mulai diuji oleh Allah SWT. Ikan itu kalau Senin sampai Jumat susah dicari, tapi begitu Sabtu, kata surah Al-A'raf, syurra'a itu zahiratan ya, nampak di permukaan air ya, dan kathiratan, banyak. Bahkan ada mufassir yang menyatakan dia seperti kibas. Nah, kambing-kambing yang putih, kalau jenengan melihat
banyak kambing di pegunungan, terus kelihatan putih. Nah, seperti itu. Muncul ngeten. Nggih. Melompat-lompat, suruh minta ayo tangkap saya. Niku kapan munculnya? Kalau masuk Sabtu, hari Sabtu banyak sekali. Sehingga mereka kepingin sekali. Hari Sabtu tidak ada orang makan ikan karena tidak dapat tangkapan ikan, tidak boleh menangkap. Mulai orang kepingin, diawali satu orang mengambil, besoknya dilihat nggak ada apa-apa ya, aman. Sabtu depan mulai lagi, sampai mereka menggunakan berbagai cara itu. Jadi dari laut itu dia bikin aliran air, sampai di dekat rumahnya dibikin blumbang. Ya. Kata dia, saya tidak mencari ikan kok, ikannya masuk sendiri ke blumbang saya. Masya Allah. Ini orang berbuat maksiat. Kenapa? Dia lupa sama Allah SWT. Dia lupa karena ada resiko di hari kiamat, buktinya nggak ada kok. Saya aman-aman saja kok. Pecah kaumnya ini menjadi 3 kelompok. Yang satu menyatakan, berhenti kamu, karena begitu mereka makan ikan, dia manggang ikan, dia bilang dari mana kamu dapat itu? Loh, dia ceritalah bahwa saya mengambil ikan, tidak apa-apa, ayolah. Yang satu masa bodoh. Ya, jadi terbagi 3 RT katakanlah ya. Satu masa bodoh, satu yang memerangi, satu yang mengambil. Akhirnya kata dia, oke lah, kita sekat saja, karena kita tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang zalim. Apa yang terjadi? Nanti kemudian terdengar suara yang menggiring 2 RT ini. Kata malaikat, dijelaskan di dalam tafsir, mereka, ya ahla Aila, hei penduduk Aila, datang ke sini kalian. Semua keluar. Kemudian ada kalimat yang menyatakan kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian semuanya kera yang hina dina. Khosiin itu sesuatu yang disgusting, jelek, gilani. Kalau mendekati kita kemudian makanya orang Arab kalau ada sesuatu yang mendekati dia dan mereka jijik dengannya, dia menyatakan ikhsha. Menarik, Quran menyatakan kunu kirodatan, jadilah kalian kera, khosiin yang hina dina, menjijikkan. Masalahnya jenengan tidak dicedeki kera, merasa jijik, nopo merasa seneng. Di Bali ada hutan yang menjadi pusat wisata karena di sana banyak keranya. Di sini kalau ada kera, anak-anak kecil ngumpul semuanya. Sarmini pergi ke pasar, senang semuanya. Kok Quran menyatakan kunu kirodatan khosiin? Kenapa kok enggak kunu apalah, jadilah babi yang menjijikkan, menghina. Oke, jadilah anjing. Ini jadilah kera. Kera lucu, Ustaz. Boten khosiin. Nah gitu toh. Kenapa Quran menggunakan khosiin? Karena nurut orang Yahudi nih, ada kitabnya orang Yahudi namanya Midras Tanhuma. Di kitabnya itu dijelaskan menungso niku, katanya kitabnya orang Yahudi itu, kalau dia minum minuman keras, minum alkohol sedikit, maka dia menjadi seperti singa, kata dia. Merasa paling gagah sendiri, nggak ada yang ngelawan. Seperti kalau jenengan ningali lari nem-neman ngombe teng pinggir dalan gitu. Dia merasa dia ini yang paling lanang dhewe. Liyane bencong kabeh. Kenapa? Karena dia minum minuman keras. Kalau dia minum dalam takaran yang masih sedikit, memang wonten minuman itu yang membuat orang merasa pede. Makanya sopir-sopir itu kadang minum selain untuk biar tidak ngantuk, pede dia. Ngawur terus nyetir nih, balapan ngawur. Kenapa? Karena adrenalinnya naik dengan minuman nih. Niku namine minuman keras. Panjen wonten fungsine ngoten niku. Makanya kenapa orang minum? Karena pingin jadi lion. Kalau dia minum sekali lagi, semakin mulai dia mabuk, kata dia menjadi babi. Kata orang Yahudi, dia jadi babi. Kenapa? Karena dia mulai mengotori dirinya dengan kotorannya sendiri,
Karena dia sudah sekarang tidak peduli dia. Kalau dia minum lagi sampai pada tahapan dia mabuk dia, maka dia nyanyi-nyanyi, berjoget-joget, keluar kata-kata yang dia tidak sadari, kata-kata yang buruk, persis seperti kera yang menari-nari, joget-joget dan seterusnya. Dan itulah kehinaan dari manusia menurut orang Yahudi. Jadi wong Yahudi mulai ngarani wong paling welek pun, pol-polane orang paling jelek. Karena dia sudah tidak bisa lagi disebut manusia. Omongannya jorok, omongannya jelek, perilakunya tidak mencempirkan bahwa dia manusia, namanya kera. Lah rodok mirip kali wong Malang lah. Des bedes. Nah, rodok ngoten. Makanya kita ini kalau ada orang jelek, wah bedes panjene. Ini rodok ketularan Yahudi. Lah, niku dipakai oleh Al-Qur'an. Ngoten. Makanya kita ini kalau baca Quran harus tahu konteksnya juga. Ya, bagi mereka yang tidak pakai bedas mungkin ya tidak menarik bagi dia. Ya di kita alhamdulillah kita ini ngomong wedus, ngomong bedas, ngomong nopo mawon gitu. Masya Allah. Nah itu kenapa Al-Quran menyatakan saking hinanya. Kalau sudah hina dia dibuang. Makanya kata Al-Quran, takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir saja tamayyazu. Tamayyaz memisah-misahkan. Kata ini dipakai sebenarnya untuk menggambarkan orang yang meledak-ledak karena amarah dan dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Jangan ningali wong sing lagi muarah, jenengan sudah tahan, sudah mas, sabar mas, nyebut wong Jawa ngoten nggih, nyebut, tapi dia tidak bisa lagi sudah. Bandung wis. Meledak-ledak dia. Lukisannya di dalam Al-Quran digambarkan tamayyaz, memisah-misah dia, memecah-mecah dia, seperti api unggun yang kalau kita hidupkan dia sampai bara apinya ini buatan tunggal. Kita ini kalau ngidupin kompor seakan-akan apinya cuma satu, karena berkumpul semuanya apinya itu. Tapi kalau kita bikin api yang sangat besar, dia boso Jermannya mulat-mulat. Nah, ini ku namanya tamayyaz. Itu digambarkan untuk menggambarkan amarah. Quran itu menggambarkan neraka itu nanti marah. Dan cerminan marahnya dengan mulat-mulatnya api ini, yang itu maksudnya. Karena itu digambarkan takadu tamayyazu. Kenapa? Minal ghair, dari amarah yang memuncak. Karena amarah itu kalau masih di dada namanya ghadab. Kalau sudah sampai di sini namanya ghaib. Wis nawamen marahnya. Jadi Quran itu menggambarkan neraka sebagai makhluk hidup yang bisa marah dia, bisa mengeluarkan suara dia. Kenapa? Yang tadi yang kemarin keluar suara meraung-raung, memekakkan telinga, syahik kata Al-Quranul Karim. Nah sekarang kapan neraka itu berkoar-koar ya dan melepaskan amarahnya? Kullama, setiap ulkiya, dilemparkan faujun, sekelompok orang ke dalamnya. Gambarannya persis seperti ibu-ibu lagi goreng. Minyaknya panas, kepelentian banyu. Sueng. Nah, ngoten niku, mulat-mulat terus. Itulah gambarannya takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap dimasukkan ke dalamnya sekelompok orang. Kemarin sudah kemarin sampai di pertanyaan ini, alam kok sa'alahum khazanatuha, bertanya penjaga nerakanya. Apa pertanyaannya? Alam ya'tikum nadhir. Di sini dijelaskan faujun ay jama'atun minal kuffar sa'alahum khazanatuha ala jihati taubih wat taqri'. Ini bukan pertanyaan untuk sekedar pertanyaan biasa, tetapi untuk penghinaan.
seperti apa ya, begitu seperti diinterogasi itu loh. Orang begitu mau masuk, dimasukkan ke dalam penjara, terus bilang gini, bodoh kamu, kenapa kamu bisa masuk sini? Tidak adakah orang yang memberikan peringatan kepadamu? Nah begitu, alam ya'tikum nadhir. Kemarin kita sampai di sini. Ada satu yang belum kita diskusikan adalah kata nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Tidakkah datang kepadamu? Kalimat yang dipakai ya'tikum. Ya'tikum ini menunjukkan proses kedatangan yang baik, proses kedatangan yang mudah. Tidak datang dah kepadamu orang yang ngasih peringatan dengan datang baik-baik. Ya, yang pertama, nadhir niki namine sifat musabbah. Jadi wonten munzir, wonten nadhir. Napa bedane? Munzir adalah orang yang memberikan peringatan karena ismul fa'il. Tapi begitu dia tidak sedang memberikan peringatan, dia tidak disebut munzir. Misalnya, saya sekarang boleh disebut munzir karena saya sedang memberikan peringatan dari Al-Quranul Karim. Tapi begitu saya naik sepeda nanti, saya sudah bukan munzir. Nadhir bedanya, nadhir adalah sifat musyabbahah. Maksudnya adalah sifat ini melekat kepada orang itu. Baik dia ngasih peringatan atau tidak ngasih peringatan, seakan-akan dia sudah menjadi peringatan itu sendiri. Karena peringatan, simbol dia menjadi peringatan itu sudah melekat pada dirinya. Saya mudahkan, bapak niku nadhir buat anak. Meskipun bapak mboten nyeneni anak, anak lagi main game, bapak wis ngomong, le ojo main game. Dia nyingit-nyingit, bersembunyi dia main game. Wah, bapaknya lagi ke kantor, udah nyetel TV main game dia. Begitu bapak datang, assalamualaikum, bapak ndak ngasih ceramah, ndak ngasih apa-apa, langsung dia matiin. Kenapa? Karena bapak nadhir. Contoh lagi, ada guru di sekolahan, di ma'had, di pesantren, yang dia tidak ngasih apa-apa, dia datang saja membuat kita kemudian langsung menang, gitu. Karena dia simbolisasi dari nadhir. Ada orang yang kalau jenengan bertemu dengan dia, meskipun dia tidak ngomong apa-apa, kita kemudian menjadi perbuatan kita ini menjadi berubah. Tidak mau berkata-kata bohong, mau bersikap yang baik. Yang menarik salah satu definisi orang soleh kata Rasulullah SAW adalah kalau engkau melihatnya, engkau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu kalau jenengan, kalau kepingin saya ini soleh atau enggak ya, ukurannya adalah orang itu kalau melihat kita, kalau ketemu dengan kita, terus pikiran orang itu mendadak jadi baik, eling pangeran, kepingin jujur, tadi itu tanda kita soleh. Tapi kalau orang ketemu dengan kita, yang diingat adalah maksiatnya, nah ini tandanya kita tidak soleh. Ada orang itu kalau kita ketemu, wah, ya apa? Ngombe direk. Ada orang yang kalau kita ketemu dengan dia, kita ini kemudian menjadi kepingin urusan yang baik-baik. Ya apa kabare masjid anu kok? Ya apa sedekah sing anu di kono? Gimana anak yatim di situ? Itu tanda kita soleh. Nah, monggo yang dipikirkan menarik. Quran tidak menggunakan munzir, tapi menggunakan nadhir. Nomor satu, kata nadhir meluas maknanya. Meskipun para mufassirin banyak mengartikan nadhir dengan rasul, dengan nabi, tapi sebenarnya nadhir include semuanya. Gak adakah nabi, gak adakah rasul, gak adakah ustadz, gak adakah orang tua, gak adakah teman, gak adakah media sosial, gak ada apapun saja. Alam ya'tikum nadhir. Ini saking untuk menghardik, mencerca orang yang masuk neraka. Karena betapa bodohnya kamu. Sudah berapa banyak sih nasihat datang bertubi-tubi kepada kamu. Ya, alam ya'tikum nadhir. Nah,
Apa jawaban dia? Wa qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna ila akhirih. Kata dia, menarik jawabannya. Qalu, mereka berkata, qad ja'ana nadhirun. Pertanyaannya nopo? Alam ya'tikum nadhir. Mestinya jawabannya nopo? Bala qad atana nadhir, karena pertanyaannya itu alam ya'tikum, jawabannya qad atana nadhir. Bukan, ini menarik, pertanyaannya alam ya'tikum, jawabannya qad ja'ana, bukan atana. Ata ya'ti, ja'a yaji'u mestinya. Ini enggak, pertanyaannya ata, jawabannya ja'a. Apa sekarang dia bilang? Kalau ketika mereka dihardik, jadi ini bukan kalimat yang lembut, bukan kalimat pertanyaan, tapi kalimat caci maki dan cercaan. Goblok, kenapa kamu bisa masuk neraka itu? Tidak adakah pemberi peringatan datang padamu itu? Sana, suruh masuk ke neraka, dilemparkan dalam neraka. Dan kemudian orang itu berkata, qalu bala bala, ya ada, nggih malaikat, ada apa? Qad ja'ana, sungguh telah datang kepada kami. Bahkan kedatangan mereka tidak mudah, kedatangan mereka susah. Mereka telah melakukan banyak sekali upaya untuk bisa mendatangi kami, nasihatin kami, itu maksudnya. Sekarang dia jujur sekarang. Orang ini dulu banyak nasihat datang kepada saya. Ada ustadz yang dari jauh mendatangi saya. Ada macam-macam lah, orang tua saya yang meringatin saya sampai dengan nangis-nangis. Semuanya itu namanya ja'a. Ata, gambaran kedatangan yang mudah. Ja'a, gambaran kedatangan yang susah. Sekarang dia mengakui semua yang dulu terjadi pada hidupnya. Qalu bala qad ja'ana nadhir, kata dia. Menarik, monggo dipikirkan. Orang itu kalau berbuat salah, kecenderungan psikologisnya adalah, apalagi kalau mau dihukum, dia akan berusaha untuk berbohong. Memang begitulah biasanya orang itu kalau mau dihukum. Bukan saya, enggak saya, bukan saya. Makanya polisi salah satu metodenya, apalagi polisi India, tong film-film nih, buat dia mengakui kesalahannya, dinapaaken niku maksudnya, dipukuli. Nanti kalau sudah dipukuli baru dia ngaku, ya. Semua orang itu kalau dipojokkan dan apalagi dia mau dihukum, dia berusaha membela dirinya. Dalam psikologi ini namanya defense mechanism. Dia kepingin untuk biar saya ndak, mboten kula mboten ngoten rumiyin niku, banyak alasan. Ini menarik. Ayat ini menunjukkan orang ini tidak melakukan pembelaan sama sekali. Dia langsung menyatakan bala qad ja'ana nadhirun. Kenapa? Karena ada mentalitas manusia nih, kalau dia sudah membayangkan saya berbohong nggak akan ada gunanya, maka dia punya pikiran bahwa kalau saya jujur mungkin saya akan dapat keringanan. Terus tak jujur aja lah, sopor ronggo iki tadi. Dia sekarang admitted, ya bahasa kerennya itu, ngasih pengakuan dia, nggih, rumen pun kathah. Wah sekarang jujur, bahkan tidak mudah meringatin saya itu. Orang tua saya sampai nangis-nangis, orang tua saya sampai datangin psikiater, orang tua saya sampai datangin ulama, kiai, wah masjid itu datang, takmir masjid datang ke rumah saya, wah segala macam dia sebutin sekarang. Qad ja'ana nadhirun, kata dia. Menarik ya. Orang itu kalau sudah dalam keadaan yang demikian, dia mau berkata jujur, dia i'tiraf sekarang. Masalahnya adalah, apakah malaikat penjaga neraka itu yang tadi menghardik dia dengan pertanyaan alam ya'tikun nadhir berubah karena kejujuran orang di dalam neraka? Boten. Malaikat itu dilukiskan wonten Al-Qur'an ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terus Al-Qur'anul Karim, malaikat itu ghilad. Ghilad niku
dari kata di Quran misalnya ada kata ghalidhon, ya. Quran misalnya menggambarkan pasca perang Uhud, Rasulullah SAW menyatakan fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb, ya. Ghalidh niku keras sampai hati itu ndak punya rasa belas kasihan. Itu gambarannya ghalidhul qalb. Ya, Quran menggambarkan salah satu karakter penjaga neraka nih, yang itu sifat yang ndak akan pernah berubah, namanya ghilad. Kalau bahasa sekarang merciless, nggak punya rasa belas kasihan. Jadi masih wis moncrot, keluar darahnya semuanya. Orang mengibang-ibang, sepurane cak, aku salah ya. Manusia itu kalau dia mengakui kesalahannya, nopo biasa nih wateke orang ngene digepuk, sepurane cak, aku khilaf, aku salah, aku sing salah. Maka dia ulangi mana ya? Diangkat, dia ndak mukul lagi dia. Nggih. Kenapa? Karena memang begitulah watak manusia. Orang kalau sudah ngakui, kau ngaku pun ndak, boten kula, wapui pulang, akhirnya sepurane diangkat. Tapi boten malaikat. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan karakter malaikat ghilad. Dia merciless, gak punya mercy. Nggih, boten mercy kendaraan, nggih, gak punya belas kasihan, boten gak ada rahmah. Ghiladun syidad. Yang kedua, sifatnya malaikat itu syidad, keras, boten sebagian maknanya adalah tidak mengurangi hukuman. Lek disuruh gepuk dengan kekuatan 10 Newton katakan nggih 10 Newton terus muasio bro tetep bum. Lek kita lah boten to. Mari ngepuk mari rek. Wah, mandek wis. Niki mboten, terus Quran menggambarkan gitu. Nggih, ghiladun syidad la ya'sunallah ma amarahum. Malaikat tidak pernah memaksiati apa yang diperintahkan olehnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, menjalankan apa yang diperintahkan. Masya Allah nih. Dia nopo terus, dia ngomong bala qad ja'ana nadhirun. Sekarang dia ngaku fakadzabna, dan kami mendustakannya. Kalimatnya, monggo diperhatikan kalimatnya nih. Fakadzabna, maf'ulnya dibuang, maka kami mendustakan. Mesti ini lengkap no buatan kalimat ini. Qalu, mereka berkata, bala, ya, of course, ya, tentu saja, benar malaikat. Qad ja'ana nadhirun, sungguh telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, maka kami mendustakan. Boten wonten nya, mesti lah maka kami mendustakan nya. Lah ngoten to. Niki boten wonten fakadzabna. Mestinya fakadzabnahum. Fakadzabna bi ayatihim, fakadzabna bi mu'jizatihim, fakadzabna bil inzar. Banyak mestinya. Dibuang semuanya oleh Allah. Sampai menyatakan apa? Seakan-akan kami mendustakan orangnya, kami mendustakan pesannya, kami mendustakan apa saja. Pokoknya urusan lek mau menyatakan peringatan pada saya dustakan semuanya. Jangan nanti ningali wong kalau diputarkan di televisinya, di TV-nya, di radionya, dikritikan Quran, gentin rek, duh males aku, ganti dangdut aja lah, ini dangdut. Pokoknya setiap ada mau peringatan saja dia nggak mau. Lalu orang ceramah, semua ngomong tuwek teko mana ya, aleh ditutup. Niku namine fakadzabna. Karena di sini bukan hanya mendustakan apanya, karena Allah ingin menunjukkan orang ini semua sisi, semua bagian-bagian yang mengarahkan dia untuk bisa taat kepada Allah. Dari peringatan itu diblok semuanya sama dia. Saya dustakan semuanya. Saya dustakan pesannya, saya dustakan orangnya, saya dustakan semuanya. Karena itu dibuang maf'ulnya oleh Allah. Fakadzabna. Masya Allah nih, saking nemen nih. Terus dia bilang apa? Wa qulna ma nazzalallahu min syai'
in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qulna, dan kemudian dia berkata apa? Kami berkata, ma nazzalallah, tidak Allah menurunkan ya min syai', sesuatu pun enggak. Allah tidak nurunin apa-apa. Saking nopone ini, saking parahnya dia dulu. Dia tidak percaya ada berbagai macam peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking parahnya nih. Niki monggo dipikirkan, orang yang sudah menutup semua peringatan, semua akses untuk mendapatkan peringatan, dia sudah dustakan semuanya. Gak mau dia. Ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. In antum, ini pendapat yang pertama. Orang ini kemudian menyatakan in antum, sungguh kamu itu semuanya. Makanya sekarang perhatikan, kalimatnya menggunakan antum untuk menunjukkan bukan satu dua orang datang kepada dia ngasih peringatan. In antum, dak lain dak bukan, kalian semuanya itu. Dia dulu di dunia menyatakan, bapaknya, ustadznya, masjidnya, temannya, semuanya lah ya yang datang kepada dia untuk ngasih peringatan. Dia bilang apa? In antum, sungguh kalian semuanya itu illa fi dhalalin kabir, berada dalam kesesatan yang sangat besar, kata dia. Makna yang kedua, in antum, jadi in antum ini illa fi dhalalin kabir ini mereka mengakui bahwa mereka mendustakan Rasul. Mana yang pertama? Mana yang kedua bisa dikaitkan kepada pernyataan malaikat. Kata dia, ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ini kalimatnya kalau dirujukkan kepada malaikat, maknanya tidaklah Allah menurunkan min syai'in, dari sesuatu, kecuali bukan tidak, banyak sekali. Udah dikasih kamu berbagai macam nopo namine, petunjuk demi petunjuk, nasihat demi nasihat, kamu tidak lain tidak bukan kecuali berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Bisa dikaitin ke malaikat, bisa dikaitin kepada orang ini. Mana pendapat paling kuatnya? Orang ini yang menyatakan. Jadi ini sekarang dia mengakui, dulu saya kadzabna, dulu saya tidak mengakui ada wahyunya Allah, ada nasihatnya, ada mau'idhahnya dari para warasatul anbiya, nggak ada, semuanya saya tidak pernah pedulikan. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan saya ini dulu menyatakan semuanya orang yang ngasih peringatan itu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Masya Allah nih, niku wong kesalahannya monggo dipikirkan. Untuk Fir'aun mawon Allah mengutus 2 nabi. Tidak mungkin orang itu disiksa oleh Allah SWT sebelum dia mendapatkan peringatan. Kita semuanya ini banyak sekali peringatan. Allah ngasih peringatan kita ini mulai dari orang tua kita, teman kita, guru-guru kita, semuanya lah, lingkungan kita, kejadian demi kejadian, semuanya peringatan buat kehidupan kita agar kita menjadi lebih baik. Sayangnya manusia sendiri yang fakadzabna nih. Coba jenengan bayangkan Fir'aun dan alu Fir'aun ya. Allah memperingatin dia diawali dengan apa? 2 nabi diutus kepada dia. Idhaba, pergilah kalian berdua. Disuruh apa dia? Masya Allah, mulai dari semua step dakwah nih. Disuruh qaulan layyina dulu, sampai Allah ngasih semuanya peringatan itu. 7 tanda, 9 atau 7 ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dikirimkan untuk Fir'aun. Mulai ngambil air, semua airnya berubah jadi darah. Mau bikin godok kopi, tekan tap, keluar darah. Semua air di Mesir jadi darah. Datang dia ke Musa, Musa, saya taat sama, sudah saya berubah mau taat. Diambil, berubah lagi dia. Didatangkan katak oleh Allah SWT. Semesir katak semuanya. Sampai kalau dalam tafsir, orang Mesir takut untuk membuka mulutnya, karena setiap mau buka mulut, katak masuk ke mulutnya. Semua dipenuhi katak.
Wow, tobat dia Musa. Yang ketiga, dikasih belalang-belalang atau kutu-kutu yang memakan semua pertanian mereka. Gagal panen, paceklik semuanya, nggak ada makanan. Baru dia datang ke Musa. Oke Musa, belum mawon. Diurut sama Allah, keluar cahaya putih sampai terpecahnya langit, terpecahnya laut merah dan seterusnya nih, okay? Semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Berubah Fir'aun, bukan berubah. Fakadzabna. Itu yang disebut dengan Al-Quran dengan fakadzabna. Lah kita ini semuanya nggak ada yang kecuali oleh Allah sudah dikasih peringatan. Hanya kenapa orang itu kok tidak berubah? Lihat jawabannya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, dan mereka berkata, law itu kalimatul hasrah, kalimat yang mengungkapkan penyesalan karena tidak mungkin bisa dibenahin lagi. Kata orang bule, seperti air yang susu yang tertumpah, ya, udah tidak bisa lagi, ya, dibenahin lagi sudah tidak bisa lagi, ya. Jadi gini, kalau ada law itu atau bahasa sekarang mungkin nopong ya, whim desire atau wishful thinking, harapan palsu yang nggak mungkin bisa terpenuhi. Law, kalau seandainya saya jadi presiden Amerika Serikat, mungkin saya akan stop kekerasan di Palestina. Nggak mungkin itu, karena kamu warga negara Indonesia, green card aja nggak punya kok mimpi jadi presiden. Namanya law. Jadi keinginan yang tidak mungkin bisa dipenuhi, nomor 2. Dan keinginan itu muncul dari apa? Dari penyesalan yang sangat mendalam. Law, kata dia. Waqalu, mereka berkata, lau kunna, kalau dulu kami di dunia. Sekarang pakai fi'il madhi. Lau kunna, dulu saat kami masih di dunia. 2 hal yang sekarang dia sesali. Nasma'u au na'qilu, kami mendengar, kami berpikir. Sekali lagi perhatikan kalimatnya, juga tidak disebut maf'ulnya. Kami mendengar, dengar apa, na'qil, mikir apa, nggak disebutin oleh Al-Quranul Karim. Lagi-lagi untuk nunjukin apa, orang ini tidak dengar apapun saja yang berkaitan dengan tadi, dengan nasihat tadi, dengan inzar tadi, dari nadhir tadi. Dia tidak mau berpikir. Ngeten nggih. Para ulama tafsir mengartikan nasma' au na'qil ini maksudnya adalah dengan sima'ul qabul, sima'ul istijabah, pendengaran untuk menerima. Mesti gini ya, ibu itu kalau marah atau orang tua itu kalau marah, kamu emang dari dulu tidak pernah dengerin mama toh? Maksudnya apa? Maksudnya ini, kamu tidak pernah menggubris nasihat mama, dan kamu tidak pernah melakukan apa yang orang tua kasih tahu sama kamu. Ngomongnya ini ngoten, kamu kan memang tidak pernah dengerin saya. Dulu kan sudah saya bilangin gini. Bukan berarti anaknya tidak mendengar, dia mendengar, tapi tidak pernah melaksanakan perintahnya. Dia angin lalu saja semua nasihat orang tua. Nah, terus orangnya begitu, kamu tidak pernah dengerin saya. Atau seorang guru yang marah sama anaknya, kamu itu tidak pernah dengerin saya ya, sudah dibilangin berkali-kali, ya, dan seterusnya. Itu maksudnya bukan disuruh untuk mendengar. Nah, itu makna yang pertama. Jadi maknanya di sini adalah sima'ul qabul, sima'ul istijabah, ya. Nah, yang menarik, perhatikan kalimatnya, kunna nasma'u au na'qilu, dulu kami. Jadi 2 hal ini sebenarnya adalah alat untuk kita bisa meraih hidayahnya Allah SWT. Yang pertama mendengar, yang kedua berpikir. Tentu ini adalah ngambil sebagian, tapi yang dimaksudkan keseluruhan dari diri kita. Orang itu ngeten nggih. Kenapa Quran menggunakan nasma, bukan melihat, ya, tapi kok mendengar? Kenapa kok tidak karena gini, mendengar itu lebih dekat maknanya kepada karakter manusia.
Karena mendengar itu membutuhkan pemikiran. Orang itu kalau mendengar berpikir dia, apa ini maksudnya ya? Anunya apa? Melihat itu tidak butuh berpikir lebih dalam. Dan melihat biasanya karakternya hewan, bukan karakternya menungso. Maksudnya ngeten nggih. Manusia itu karena oleh Allah dikasih otak yang lebih cerdas dibanding hewan, maka kemampuan manusia itu bisa memikirkan sesuatu yang abstrak meskipun dia tidak bisa melihat. Makanya orang yang hanya mau baru percaya kalau melihat itu sebenarnya rendah kualitasnya. Kayak orang bule menyatakan seeing is believing. Orang-orang modern itu kan ngoten, saya tidak percaya sama Tuhan. Kenapa? You know, seeing is believing. Kalau saya melihat sesuatu baru saya percaya. Saya tidak kelihatan kok Tuhan. Itu otaknya hewan begitu itu. Coba kalau kita pikirkan, begitu jenengan ngelihat ada asap membumbung tinggi, jenengan tidak pernah melihat apinya. Tapi kalau jenengan terapkan model berpikir pertama ini, seeing is believing, maka saya bilang di sana ada api. Wah, gak ada, saya tidak percaya. Ada. Itu ada asap itu. Kalau ada asap, di situ pasti ada api. Terus jenengan, wah, tidak percaya aku. Sudah ada tanda-tandanya itu loh. Di mana-mana kalau ada asap, asap tidak akan muncul kalau tidak ada api. Tapi karena jenengan, karena orang itu mentalnya seperti hewan, dia bilang I don't believe it. Kenapa? Because I don't see it. Karena saya tidak melihatnya, saya tidak bisa percaya. Nanti semuanya, neraka, surga, kebenaran dan seterusnya. Maka menungso niku kenapa kok digambarkan nasma' dulu? Karena kita ini makhluk yang berpikir. Kita bisa mendeduksi, meninduksi, nikulah kelebihan manusia. Lah mendengar niku butuh mikir. Makanya digandengin nasma'u au naqilu. Lek meripat niku mboten usah pinter wong. Pokoknya meripate mboten katarak. Niki apa? Coklat. Ya enggak usah mikir. Saya pikir dulu ya. Ini enggak usah. Makanya gambaran hewan itu melihat, gambaran manusia niku mendengar, karena gambarin proses berpikir. Kata dia, dulu kami tidak pernah dengerin entah nasihat dari siapa, terus kami berpikir, refleksi, kami tadabburi, kami renungkan, itu yang membuat kami berubah. Ndak belas. Ada orang mengasih peringatan sama saya, angin lalu saja. Semua akses yang membuat saya bisa berubah seperti angin lalu saja buat saya. Kemarin saya jelasin ya, di dalam Al-Quranul Karim gambarannya orang nanti yang masuk neraka di surah Al-Hadid ya, seingat saya gambarannya kan sama. Nanti begitu nakisu ala ru'usihim, sudah gini dia, karena dihadapkan ke dalam neraka, baru dia bilang apa? Absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Lihat orang-orang kafir yang masuk neraka, begitu neraka sudah didatangkan di hadapannya, baru dia menyatakan absorna, oke, I see it. Saya melihat sekarang ya Allah. Oh, untuk tiba di neraka itu temenan. Dia ngomong apa pertama kali? Absorna. Baru dia bilang apa? Wasami'na. Oke, sekarang saya mendengarkan. Wes kasep. Neraka sudah dilihat. Absorna wasami'na. Terus dia bilang apa? Farji'na na'mal solihan. Kembalikan saya ke dunia. Saya mau berbuat baik, berikan saya waktu lagi untuk hidup di dunia. Inna muqinun, saya sangat yakin kalau saya dikembaliin, saya mau amal soleh. Sakit, boten sakit. Ya, kenapa Allah menggambarkan orang kafir itu demikian? Karena dia seperti hewan. Karena orang kafir itu digambarkan oleh Al-Quran seperti apa? Lahum qulubun la yaqiluna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, lahum udhunun la yasma'una biha. Apa kalimatnya Al-Quran? Ulaika kal an'am bal hum adall. Kenapa? Kamu duduk menungso. Kalau hanya bisa berpikir, kalau percaya, kalau bisa melihat. Enggak.
Kita ini pinter, gak ada referensi. Bayangin Stephen Hawking itu yang punya teori Big Bang, sekolah macam itu, gak pernah ke angkasa, nunggu kursi toknya tentu. Tapi dia bisa, nanti ada wormholes, ada Big Bang, ada macam-macam. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa mikir planet ini, wah tuh dindi mikir deh nih. Nih, Stephen Hawking, gak pernah kemana-mana, cuma di kursi ini toknya tentu nih. Tapi semua tentang fisika langit sana nih, ya dia jagonya di dunia. Kenapa bisa begitu? Karena menungso nggak ada pikiran. Dia bisa mendeduksi, mikir dan seterusnya, meskipun dia hanya di lab, meskipun dia hanya di kursinya. Masya Allah nih. Lah, itulah yang digambarkan oleh Al-Quran. Lau kunna nasma'u naqilu. Kenapa dulu saya nggak mikir? Kenapa setiap peringatan datang saya tidak refleksi? Kenapa dulu saya tidak itu? Tapi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Ini lihat teng donyo, tinggal ngasih bawang abang dan jadi bubur. Sekarang tidak bisa lagi. Lau kunna nasma'u au naqilu, kata dia, ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau lau kunna nasma'ul huda au naqilu, kata Ibnu Abbas, kalau dulu saya mendengarkan petunjuk dan saya memikirkannya, aulau kunna nasma'u sama'a kalau dulu saya mendengar dengan pendengaran orang yang mampu menerima, ya, au naqilu aqla ma yu'izwa yanzur, atau saya menggunakan otak saya untuk memilah-milah, nganalisa dan seterusnya. Masya Allah nih, karena dulu mereka sama sekali tidak menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk nganalisa, berpikir, refleksi. Ini kok menungso. Makanya kita ngoten, namine tadabbur, namine tafakkur. Wa qalu, makanya kenapa sih ada kalimat yang menyatakan tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah meskipun lama. Kenapa? Karena tafakkur memberikan perubahan yang sangat serius pada orang. Kita ini penting nafakuri Quran, ngerengeng nadaburi Quran, ini itu fungsinya. Wa qalu law nasma'u aw naqilu ma kunna sama sekali kami tidak akan jadi. Kalau dulu saya mau mendengar, kalau dulu saya mau berpikir, ma kunna tiadalah kami fi ashabis sa'ir. Kami akan menjadi penduduk neraka sa'ir yang apinya menyala terus, tidak pernah kering dia, tidak pernah berkurang. Karena su'urus saman, kalau harga-harga itu naik terus, tidak pernah turun, membumbung tinggi terus harga-harga. Orang Arab menyatakan su'urus saman. Satu ayat lagi, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu, sekarang dia i'tiraf, dia mengakui sekarang kesalahannya, dia arif sekarang. Orang haji itu puncak haji adalah di Arafah. Tujuannya untuk apa? Untuk i'tiraf. Fa'tarafu bidzambihim, dia ngakui dosa-dosanya, ya Rabb. Nah, itu perbuatan paling terbaik, namanya i'tiraf, menyadari semua kesalahannya. Tapi di mana mestinya orang melakukan i'tiraf? Di dunia. Kita ini kalau menyesal di dunia tetap bermanfaat. Sesal kemudian di dunia berguna. Tapi kalau sesal di akhirat mboten-mboten guna nih. Kapan dia i'tiraf? Nanti di akhirat dia i'tiraf. Setelah dihardi oleh malaikat, setelah dimasukkan dalam neraka, baru dia fa'tarafu bidzambihim. Dia mengakui, pancen aku salah. Dulu kenapa saya begini. Makanya nopo terose Rasulullah SAW, la yadkhulu ahadun an-nara, tidak masuk seorang itu ke dalam neraka, wa huwa ya'lam, dan sementara dia tahu annan naru aula bihi minal jannah, sampai dia tahu bahwa memang neraka memang lebih layak buat dia daripada surga. Orang itu tidak akan, dia itu tidak akan ada uzur, tidak ada pembelaan nanti orang masuk neraka itu. Ya panjenengan aku wis layak mlebu neraka. Ndak jenengan aku wis ndak iso, nyen wis kudu neraka awake. Ngoten mangke wong mlebu neraka iku. La yahlikan nas hatta yu'dhiru min anfusihim. Manusia itu tidak akan celaka, tidak akan dimasukkan neraka sampai dia menyadari, iya, memang saya salah, tidak ada excuse, memang saya masuk neraka. Masya Allah, itu yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, saking jeleknya mereka ini.
fa'tarafu bidzambihim, sekarang mereka menyadari kesalahannya, tapi mboten manfaate. Fasuhqan, suhqan ay as-sahiq, namanya al-ba'id. Suhqan ay bu'dan, jauh sana kamu. Ini kata-kata hardikan yang diungkapkan kepada mereka yang masuk neraka. Fasuhqan, menjauhlah kamu, jauhlah sana kamu. Fasuhqan, ya disuruh fabu'dan li ashabis sa'ir, ya saking jeleknya dia. Ba'adallah birrahmatihi muba'adatan, Allah menjauhkan dari mereka ini sejauh-jauhnya dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhlah dia. Fasuhqan, waduhno kemudian, li ashabis sa'ir, bagi penduduk neraka sa'ir. Ya, ini yang kita takutkan. Jangan sampai manusia itu nanti dijerembabkan ke dalam neraka sa'ir, karena saking parahnya dia di dalam menolak aturan Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Peringatan datang kepada dia bertubi-tubi, bukan pernah berubah dia. Nah, baru setelah itu Allah menjelaskan tentang masuk neraka, masuk surga sekarang. Oke, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yakhshawna rabbahum. Perhatikan kalimat yang dipakai oleh Al-Qur'an, yang takut kepada Rabbnya. Tapi takut di sini menggunakan khasyah. Takut kan banyak, ya. Ada 12-an atau 14 kata di dalam Al-Qur'an yang menggunakan makna takut. Ya. Khasyah, khusyuk, wajifah, takwa, semuanya takut. Ini menggunakan kata khasyah. Khasyah adalah rasa takut karena kita memiliki pengetahuan. Khasyah tidak akan muncul kecuali orang punya ilmu. Takut karena jenengan mengetahui sesuatu, namanya khasyah. Awalnya tidak tahu diblas ke nopola. Contoh kasalah ke alkohol. Begitu dia mempelajari, ya Allah jeleknya alkohol itu begini, wedi terus ini. Wis aku ndak katene wis. Masya Allah wis ndak katene. Lah itu namanya khasyah. Makanya khasyah itu muncul dari ilmu. Karena itu Quran menyatakan innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Maksudnya apa? Orang ini ditakut kepada Allah karena apa? Karena dia punya ilmu. Karena dulu dia ngaji, karena dia baca Quran, karena dia dengerin nasihat, nasihatnya berubah jadi ilmu, ilmunya kemudian menjadi khasyah. Ngatan perubahan ini, ngaji, ilmu, khasyah, dua rasa takut kemudian. Ini rasa takut yang muncul karena pengetahuan. Bil ghaib. Nah, sekarang maknanya yang kedua. Bil ghaib ini menarik, maknanya dua. Kalau cepetakan ya, ayat terakhir. Rasa takut kepada sesuatu yang gaib. Mana yang pertama? Takut kepada Allah, takut kepada neraka, takut kepada surga, yang semuanya gaib. Tapi karena dia ma'rifat kepada Allah, dia takut sama Allah, khasyah. Dia bahas neraka, meskipun tidak pernah kelihatan, gaib sama dia. Meskipun tidak melihat matanya, tapi dia sudah khasyah. Lihat, dia takut sama api, meskipun hanya melihat napa namanya tadi, asapnya saja. Alladzina yakhshaw, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Makna yang kedua yang lebih menarik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, maknanya dia takut kepada Allah saat dia sendiri. Saat dia gaib dari pandangan mata orang lain. Lek jenengan jam kali, jam 3, setengah 4 sendirian, ambil air wudu di rumahnya sendirian. Terus sholat Allahu Akbar, terus wedi, punya rasa takut sama Allah. Mau terus maca ayat ini, ya kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, terus wedi. Lah itu yang membuat jenengan masuk surga. Takut yang bil ghaib, takut sendiri, ndak saat banyak orang. Lek orang nangis wedi, nah niku ndak masuk di ayat ini. Ini yang saat sendirian, itu namanya bil ghaib.
Masya Allah nih. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang yang takut kepada Rabbnya, ya, takut karena disertakan dengan ilmu, takut kepada sesuatu yang gaib, ya, takut sama Allah, takut sama neraka, surga dan seterusnya, itu yang membuat dia khasyah. Atau takut dalam keadaan dia sendiri, apa akibatnya? Lahum, spesial buat mereka. Lihat konstruksi kalimatnya mestinya ngeten, maghfiratun wa ajrun karimun lahum, mesti yang ngoten. Lahumnya didulukan oleh Allah. Lahum maghfiratun wa ajrun. Apa maksudnya? Lahum kalau didahulukan maknanya menjadi spesial. Lahum khusus buat kalian, spesial buat kalian. Lahum lil ikhtisas, khusus buat kalian. Kamu dapat apa? Maghfirah. Dapat apa lagi? Ajrun kabir. Dapat ampunan Allah, dapat pahala yang sangat besar. Perhatikan sekuennya, nggih. Harus mboten, ini penting. Jangan pernah menyangka bahwa kita masuk surga karena amalan kita. Tidak cukup amalan kita untuk masuk surga. Jadi kita ini masuk surga dapat apa dulu? Dapat maghfirah, dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal soleh yang kita lakukan itu sebenarnya untuk kita tujukan agar apa? Agar Allah ngampuni kita, agar dapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah dapat maghfirah, maka semuanya diberikan oleh Allah. Surga, balasan, pahala yang sangat besar itu nanti diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukin apa? Satu, tawaduknya kita kepada Allah. Jangan sombong dengan perbuatan amal soleh kita. Dan itu ciri ahli surga, yang menyadari bahwa masuknya kita ke dalam surga semuanya karena maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rahmatnya Allah, karena Allah telah ngampunin kita. Dan karena pengampunan itu, karena seberapa sih pahala yang kita bisa kita kumpulkan dalam hidup. Apalagi kita ini mboten maksum, semua kita ini punya dosa. Semua kita ini mestinya mesti masuk neraka karena wonten kesalahannya. Tetapi Allah niku maringi maghfirah spesial untuk orang-orang yang takut sama Allah. Saat dia sendiri dia takut sama Allah, saya kasih spesial buat dia, saya kasih dia maghfirah. Tak ampuni semua dosanya. Kalaupun dia punya salah, saya maafin dia, kata Allah SWT. Gara-gara nopo? Khasyah. Maka caranya, kalau kita kepin menjadi ahli surga, dijauhkan dari neraka sa'ir, nopo? Step pertamanya, ilmu. Mados ilmu. Yang kedua, takut sama Allah. Karena ada orang yang punya ilmu, boten wedi teng Gusti Allah. Tambah dengan ilmunya, dia mencari celah hukum. Ah, ngono udah apa-apa kok, ono dalile kok. Ah, ngono iku gak apa-apa kok, ono hadise kok. Kita tidak kepingin punya ilmu begitu. Kita pingin punya ilmu yang kemudian melahirkan khasyah. Jadi efek punya pengetahuan itu semakin membuat kita merunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan ilmu kemudian melahirkan khasyah. Dan kalau khasyahnya benar, hatta dia sedang sendirian, dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya ketika dilihat oleh orang dia takut sama Allah, tapi dia takut saat dia sendiri. Orang yang kayak begini, kata Allah, dosanya diampuni oleh Allah. Lahum maghfirah. Dan kalau sudah dapat maghfirah, ajrun kabir. Bukan sedikit yang diberikan Allah, pahala yang melimpah ruah, yang kabir. Ya, sama musabbahah juga. Tidak pernah berhenti ini, pahala demi balasan lagi yang begitu sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih detailnya insyaallah kita diskusikan minggu mendatang. Semoga ada manfaatnya dan Allah yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.